Pernah nggak sih kalian pas akhir bulan ngecek rekening terus bingung sendiri? Loh, duit gue kemana aja ya? Kayaknya nggak ada tuh pengeluaran yang gede-gede banget tapi kok dompet rasanya tipis aja. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar bareng-bareng 9 musuh dalam selimut keuangan kita berdasarkan insight dari Ninda Feran. Siap-siap ya, jangan-jangan ada kebiasaan kamu yang kesebut nih. Wah, ini bener-bener kena banget ya. Seringkali masalahnya itu bukan karena cicilan rumah atau mobil yang gede. Justru biang keroknya itu hal-hal kecil. Kopi 25 ribuan, nambahin barang biar gratis ongkir, atau jajanan pas lagi antri di kasir. Pengeluaran-pengeluaran inilah yang tanpa kita sadari, jadi kayak rayap yang grogotin fondasi keuangan kita. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri sekarang. Sebenarnya kemana sih perginya uang kita? Coba ingat-ingat lagi deh seminggu ke belakang. Pengeluaran receh apa yang paling sering kamu lakuin? Yuk kita mulai investigasi kecil-kecilan ini buat nemuin jawabannya. Nindaver punya istilah yang pas banget buat ini. Kebocoran halus. Ini tuh bukan pengeluaran gede yang bikin kita langsung bangkrut, bukan. Ini lebih kayak keran yang bocor dikit-dikit. Satu tetes emang nggak berasa, tapi coba diemin semalaman. Paginya ember udah penuh aja. Nah, pengalaman Ninda ngebuktiin, dengan nemuin dan nambal tetesan-tetesan ini, kita justru bisa nabung buat tujuan yang jauh lebih besar. Oke, siap. Kita langsung masuk ke dagingnya aja ya. Kita akan bedah satu persatu 9 jebakan pengeluaran yang paling sering kita temui. Coba perhatiin baik-baik, jangan-jangan salah satunya udah jadi kebiasaan kamu sehari-hari. Jebakan pertama, ini jagoannya para marketplace, diskon dan flash sale. Langsung kan otak kita teriak, wah murah banget, sayang banget kalau dilewatin. Ujung-ujungnya kita beli alat pengupas nanas yang lucu, tapi cuma dipakai sekali seumur hidup. Kuncinya apa? Jangan biarin diskon ngatur kebutuhan kamu. Bikin daftar belanja sebelum ada promo dan patuhi daftar itu. Titik. Nah, yang kedua ini, para pejuang kulit glowing pasti ngerti banget skincare viral. Rasa FOMO alias takut ketinggalan bikin kita ngerasa wajib coba serum yang lagi rame diomongin. Kayak pengalaman Ninda di Korea. Kalap beli produk-produk tren, ternyata malah nggak cocok dan jadi mubazir. Ingat ya, kulit kamu itu unik. Yang viral di medsos belum tentu jadi solusi buat kamu. Rp525.000. Gede ya kelihatannya? Coba tebak, ini uang apa? Ini adalah total biaya kalau kamu beli kopi seharga Rp25.000 3 kali sehari. Selama seminggu? Kaget kan? Ini bukti paling nyata gimana pengeluaran yang dikit-dikit itu kalau diakumulasi bisa jadi bukit pemborosan. Jadi isunya tuh bukan di kopinya guys, tapi di kebiasaan autopilot kita. Pagi-pagi biar melek, siang-siang biar semangat, sore-sore buat nemenin kerja. Nggak sadar tahu-tahu udah 3 gelas aja. Kuncinya simple banget, mindfulness. Coba tanya diri sendiri, aku beneran butuh kopi ini atau cuma karena kebiasaan aja ya? Jebakan berikutnya, ini penyakit zaman sekarang banget. Ganti barang bukan karena rusak, tapi karena bosen. Lemari udah penuh sesek tapi rasanya tetap nggak punya baju. Handphone masih oke banget, tergoda sama seri terbaru yang kameranya lebih canggih dikit. Coba deh, sebelum beli, tanya dulu ke diri sendiri, aku beneran butuh atau cuma pengen? Ini nih jebakan paling modern, langganan. Aplikasi streaming film, musik, aplikasi edit foto, semuanya tuh diam-diam nyedot duit dari rekening kita tiap bulan. Banyak banget yang kita aktifin karena ada free trialnya, lupa di-cancel. Solusinya gampang banget, tapi efeknya luar biasa. Coba deh audit semua tagihan, batalkan yang nggak perlu, dan pasang alarm buat setiap free trial. Dompet kamu pasti berterima kasih. Jebakan ketujuh, membeli status bukan fungsi. Kita beli tas, jam, atau gadget terbaru bukan karena butuh, tapi biar kelihatan sukses atau up to date. Kutipan ini benar-benar jadi pengingat yang kuat. Rasa aman finansial yang beneran itu datangnya dari dana darurat dan investasi yang nggak kelihatan, bukan dari barang-barang mewah yang kita pamerin. Ini nih, jebakan paling klasik. Kita sering banget mikir kalau murah itu udah pasti hemat. Coba lihat contoh charger HP ini. Beli yang murah, 30.000, rasanya hemat banget kan di awal? Tapi kalau setahun harus ganti 6 kali, totalnya jadi 180.000. Malah lebih boros daripada beli yang bagus sekalian seharga 200.000 tapi awet. Jadi pertanyaannya bukan lagi harganya berapa, tapi ini bakal tahan berapa lama. Dan jebakan terakhir, sayang ongkir. Kita rela loh nambahin barang seharga 50.000 yang nggak kita butuhin, cuma buat hemat ongkos kirim 15.000. Kalau dipikir-pikir, logikanya di mana ya? Coba deh tanamkan mantra ini. Lebih baik bayar ongkir daripada beli barang yang nantinya cuma jadi sampah di rumah. Oke, kita udah bongkar 9 kebocoran tadi. Pertanyaannya sekarang, gimana cara nambalnya?
Jawabannya bukan cuma sekedar tips hemat biasa, tapi lebih ke perubahan mendasar soal cara kita melihat uang dan barang. Ini dia obatnya, mindful spending. Gampangnya gini, sebelum klik check out, tarik nafas dulu, jeda sebentar, ganti pertanyaan di kepala kita. Dari yang tadinya, ini murah nggak ya? Jadi, aku beneran butuh ini nggak ya? Dan, barang ini bakal berguna dalam jangka panjang nggak ya? Ini soal mengubah kebiasaan dari belanja impulsif jadi belanja yang lebih sadar. Perubahan pola pikir ini nih yang jadi intinya. Dari yang tadinya cuma fokus sama harga, kita pindah fokus ke kebutuhan. Dari yang digerakin sama diskon dan FOMO, sekarang kita digerakin sama nilai atau value dari barang itu. Hasilnya, bukan lagi tumpukan barang gak kepake dan uang yang hilang entah kemana, tapi kepuasan yang lebih dalam dan uang yang lebih terkontrol. Terus, imbalannya apa kalau kita berhasil berubah? Apa hidup kita bakal jadi super irit dan menderita? Tunggu dulu. Jawabannya justru sebaliknya. Yuk kita lihat hasil nyatanya. Dengan menambal semua kebocoran-kebocoran kecil tadi, kita tuh bukan lagi nyiksa diri, malah sebaliknya, kita lagi membebaskan uang kita. Setiap rupiah yang nggak kita buang buat hal-hal nggak penting adalah modal yang bisa kita pakai buat sesuatu yang lebih besar, dana darurat, investasi buat masa depan, atau bahkan buat wujudin mimpi-mimpi kita. Dan aku mau kita tutup dengan kutipan yang satu ini, benar-benar dalam maknanya. Mindful spending itu bukan tentang kehilangan kesenangan. Sama sekali bukan. Ini tentang menunda kepuasan sesaat demi kebahagiaan jangka panjang. Anggap aja gini, setiap uang yang nggak kamu hamburkan hari ini adalah prajurit yang kamu kirim untuk berjuang demi kebebasan finansialmu di masa depan. Nah, sekarang aku balikin ke kalian. Dari 9 kebiasaan yang udah kita obrolin tadi, mana nih yang paling jelek atau paling kena buat kamu? Coba jujur sama diri sendiri, karena mengakui di mana kebocoran terbesar kita adalah langkah pertama untuk bisa menambalnya. Makasih banyak udah nyimak, dan selamat memulai perjalanan belanja yang lebih sadar.